Asal-usul dan perkembangan bahasa Arab perspektif akademik. Bahasa Arab merupakan bagian dari cabang Semitik dalam rumpun Afroasiatik, bersama dengan bahasa seperti Ibrani, Aram, Akkadia, dan Amharik. Sejarah dan perkembangan bahasa Arab sangat erat kaitannya dengan dinamika kebudayaan, agama, dan migrasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Berikut adalah penelusuran asal-usul dan evolusi bahasa Arab disertai literatur pendukung. Akar bahasa Arab dalam rumpun Afroasiatik. Bahasa Afroasiatik diakini berasal dari wilayah timur Laut Afrika, atau sekitar semenanjung Arab dan tanduk Afrika lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dari cabang utama Afroasiatik termasuk Chadic, Cushitic, Berber, dan Omotic. Cabang Semitik menjadi yang paling berpengaruh di Timur Tengah dan menyebar melalui interaksi perdagangan, agama, dan penaklukan. Bahasa Semitik awalnya meliputi bahasa Akkadia, digunakan di Mesopotamia, Aram, dan Ugaritik, dan akhirnya berkembang menjadi bahasa Ibrani dan Arab. Bahasa Arab secara khusus berkembang di semenanjung Arab, terutama di wilayah selatan, Yaman, dan utara, Najd dan Hijaz, di mana dialek-dialek lokal kemudian melahirkan bahasa Arab klasik. Bahasa Arab klasik. Bahasa Arab klasik, yang dikenal sebagai Fusha, mendapatkan bentuk standarnya pada abad ke-7 Masehi melalui kodifikasi teks-teks agama Islam. Sebelum periode ini, dialek Arab berbeda-beda di berbagai suku di Jazirah Arab. Namun, setelah penyebaran Islam, teks Arab memainkan peran penting dalam standarisasi bahasa ini, sehingga bahasa Arab klasik dipakai untuk sastra, hukum, dan ibadah. Selain bahasa Arab klasik, berbagai dialek regional juga berkembang, seperti dialek Levantin, Mesir, dan Maghribi, yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Fenomena ini dikenal sebagai diglosia, di mana satu masyarakat menggunakan dua variasi bahasa, satu untuk komunikasi formal dan satu untuk komunikasi sehari-hari. Apakah Fusha? Fusha atau bahasa Arab klasik, yaitu bahasa yang digunakan dalam teks Arab, memiliki fungsi utama sebagai bahasa formal dan sakral. Walaupun bahasa ini memainkan peran penting dalam ibadah, pendidikan agama, dan sastra klasik, penggunaannya sebagai bahasa sehari-hari sangat terbatas. Sejarah dan fungsi Fusha. Pada masa awal Islam, bahasa Arab klasik, Fusha, digunakan dalam tulisan dan khotbah, tetapi bentuk lisan yang lebih sederhana, cikal bakal dialek modern, tetap menjadi bahasa komunikasi sehari-hari di kalangan rakyat biasa. Saat ini, bentuk modern dari Fusha, yaitu Modern Standard Arabic, MSA, digunakan untuk komunikasi resmi seperti berita, dokumen, dan pidato formal. MSA berfungsi sebagai bahasa penghubung lintas negara di dunia Arab, tetapi tetap tidak dipakai dalam interaksi sehari-hari. Bahasa Arab sehari-hari didominasi oleh dialek lokal, yang dikenal sebagai Ammiyah. Setiap negara atau wilayah Arab memiliki variasi dialek yang berbeda, seperti Arab Mesir, Levantin, dan Maghribi. Dialek-dialek ini lebih mudah dipahami dan digunakan dalam kehidupan sosial dibandingkan Fusha, karena tata bahasanya lebih sederhana. Arab modern mengalami diglosia, yakni masyarakat menggunakan dua bentuk bahasa berbeda, yaitu MSA atau Fusha dalam konteks resmi dan Ammiyah untuk komunikasi harian. Karena itu, meskipun Fusha diajarkan di sekolah dan dipahami oleh banyak penutur Arab, penggunaannya terbatas pada konteks formal seperti khutbah Jumat atau pembacaan Al-Quran. Secara ringkas, bahasa Arab klasik atau Fusha jarang, jika pernah, digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Sejak awal, bahasa rakyat tetap didominasi oleh dialek lokal yang lebih mudah diakses dan berkembang sesuai kebutuhan komunikasi sosial dan budaya di setiap wilayah Arab. Penyebaran bahasa Arab melalui ekspansi dan kontak budaya. Bahasa Arab mengalami penyebaran luas selama periode ekspansi Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, menjadikan bahasa ini sebagai lingua franca di wilayah yang sangat luas, dari Spanyol hingga India. Bahasa Arab juga banyak memengaruhi bahasa-bahasa lain, seperti Persia, Turki, Spanyol, dan Swahili,
melalui serapan kosakata. Selama periode ini, bahasa Arab menjadi media utama untuk ilmu pengetahuan, filsafat, dan administrasi. Berbagai teks Yunani dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, memperkaya perbendaharaan ilmiah dunia Muslim dan menghubungkannya dengan tradisi intelektual dunia Barat. Hubungan bahasa Arab dengan bahasa Semitik lainnya. Secara linguistik, bahasa Arab memiliki hubungan dekat dengan bahasa Ibrani dan Aram, karena ketiganya berasal dari akar bahasa Semitik kuno. Contohnya, struktur tata bahasa seperti sistem kata kerja trikonsonantal dan penggunaan pola akar konsonan untuk membentuk kata-kata ditemukan dalam bahasa Semitik secara luas. Peran bahasa Arab di dunia modern. Saat ini, bahasa Arab menjadi bahasa resmi di 22 negara dan merupakan salah satu bahasa resmi PBB. Bahasa ini tetap penting dalam bidang agama, sastra, dan politik, serta memiliki variasi regional yang luas di berbagai negara, seperti Mesir, Arab Saudi, Suriah, dan Maroko. Modern Standard Arabic, MSA, adalah bentuk standar kontemporer yang digunakan dalam media dan komunikasi formal, meskipun berbeda dari bahasa Arab klasik Fusha. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa penting di dunia, dengan sejarah panjang yang berakar dari keluarga Afroasiatik dan berkembang menjadi pusat peradaban di Timur Tengah melalui Islam dan ekspansi kekhalifahan. Hubungannya dengan bahasa Semitik lainnya menunjukkan warisan linguistik kuno yang terus memengaruhi kehidupan modern hingga hari ini.